dibawakan di carita anu harita nontos pernah dicaritakeun aing ayeuna boleh dicaritakeun deui kayaknya ieu carita teh tentang pengemis Yahudi buta. Jadi kieu caritana pada zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin kota Madinah. Kota Madinah menjadi kota yang sangat ramai, sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan selalu dikunjungi oleh pedagang dari seluruh penjuru negeri. Dengan kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah nama Islam. Orang-orang pun berjual beli dengan penuh kejujuran. Di suatu hari hiduplah seorang pengemis Yahudi buta yang selalu duduk di suatu sudut pasar di kota Madinah. Pengemis tersebut selalu berbicara sendiri ketika dia duduk di suatu sudut pasar. Pengemis Yahudi buta tersebut selalu berbicara dengan cara mendustakan Nabi. Dia berkata, Muhammad itu seorang pembohong, tukang sihir, pendusta. Bisa-bisanya dia mengaku seorang rasul. Memangnya siapa dia? Dengan mudahnya pengemis Yahudi buta tersebut dengan gampangnya mendustakan Nabi dengan cara-cara yang sangat tidak pantas. Seketika itu ketika pengemis Yahudi buta tersebut berbicara sendiri, datanglah seseorang menghampiri pengemis tersebut dengan memberikannya koin dinar emas. Karena wadah nate. Lalu diambil oleh si pengemis tersebut. Lalu diambil. Diraba-raba karena dia buta karena lalu dia mengambil koin tersebut, meraba-raba, mengetahui bahwa apa yang diberikannya itu ternyata dinar emas. Lalu pengemis yang buta tersebut berbicara kepada seorang itu, siapakah engkau Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah duduk bersamaku, akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang terjadi di sini. Seseorang tersebut duduk sambil mendengarkan cerita pengemis tersebut. Seseorang tersebut sambil menyuapinya makanan. Lalu ketika si seorang tersebut menyuapinya makanan, pengemis Yahudi buta tersebut berbicara dalam hatinya, jikalau ada pemimpin sebaik ini, niscaya aku akan menjadi pengikutnya. Pengemis Yahudi buta tersebut itu tidak tahu bahwa yang sedang menyuapinya makanan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan hari berganti demi hari berganti, Rasulullah Muhammad SAW pun wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beberapa hari kemudian, sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, datang
menemui sang putri ke rumahnya untuk menanyakan sesuatu kebiasaan apa sajakah yang belum ia lakukan. Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar ke rumah Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun datang ke rumah Sayyidatina Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapakah? Siapa? Ini aku, ayahmu. Oh, wahai ayah, marilah masuk. Ada apakah ayah datang kemari? Jadi begini Aisyah, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Sesuatu kebiasaan apa sajakah yang belum pernah aku lakukan, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Wahai ayahku, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Belum pernah ada kebiasaan satupun yang belum pernah engkau lakukan, kecuali satu. Apakah itu, wahai Aisyah? Suatu hari dikala Rasulullah melewati pasar, beliau selalu menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang selalu duduk di suatu sudut pasar. Kata Abu Bakar, baiklah, besok aku akan melakukannya. Dan keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar pun datang ke pasar untuk mencari seseorang pengemis Yahudi buta tersebut. Sayyidina Abu Bakar pun mencari dan terus mencari. Dan suatu ketika Abu Bakar pun melihat ada seseorang pengemis yang duduk di suatu sudut pasar. Kata Abu Bakar, mungkin itu orangnya. Dari kejauhan pun pengemis Yahudi buta tersebut selalu berbicara sendiri. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendekati pengemis Yahudi buta tersebut, lalu pengemis tersebut berbicara, engkaukah itu sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah, mana makanan untukku? Mana makanan untukku? Dan Sayyidina Abu Bakar pun sambil menyuapinya makanan, pengemis Yahudi buta tersebut selalu saja berbicara mengenai kejelekan Nabi yang dia tahu. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendengarkan cerita yang diceritakan oleh pengemis tersebut, Sayyidina Abu Bakar pun marah, geram, kesal. Ketika beliau menyuapinya makanannya pun karena dia kesal dan marah, makanya pun ketika menyuapinya makanan teh dibelaukan secara kasar lah, intinya secara kasar. Lalu si pengemis tersebut berbicara, engkau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Kata si pengemis teh. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, aku adalah orang yang biasa memberikanmu makanan. Kata pengemis, bohong. Orang yang biasa menyuapiku selalu menyuapiku dengan lembah lembut, menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pantasnya dialah yang menjadi seorang rasul. Lalu kata Abu Bakar, engkau benar Bapak.
aku bukan orang yang biasa memberikanmu makanan. Si pengemis itu pun kaget. Hah? Lalu kemana orang yang biasa menyuapiku? Kata Abu Bakar, dia telah wafat dua hari yang lalu, wahai bapak. Si pengemis tersebut lalu nambah kaget. Apa? Hah? Dia telah meninggal. Lalu pengemis Yahudi buta tersebut sambil sedih, merasa sedih dan arek cerik lah gitunya, kusabab sedih. Apa? Dia telah meninggal. Mengapa orang sebaik itu meninggal? Bahkan kebaikan bahkan aku belum pernah membalas kebaikannya. Kebaikan beliau itu melebihi saudara-saudariku sendiri. Bahkan namanya pun aku tidak tahu. Kata si pengemis. Kata Abu Bakar, wahai bapak, maukah engkau kuberitahu siapa nama beliau sebenarnya? Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pengemis Yahudi buta tersebut nambah kaget, lalu dia menangis sejadi-jadinya dan memeluk Sayyidina Abu Bakar karena memeluk Sayyidina Abu Bakar sambil menangis sejadi-jadinya. Lalu seketika itu pula si pengemis Yahudi buta tersebut menyesali apa yang telah ia perbuat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu pengemis tersebut memohon ampun kepada Allah, dan seketika itu pula lah pengemis Yahudi buta tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Nah, dan cerita itu selesai. Lalu kita bisa belajar di dalam cerita ini, kita bisa memahami, kita bisa belajar mengenai akhlak Rasulullah. Beliau sangat memiliki rasa sabar yang sangat luar biasa. Contoh di dalam cerita ini tersebut, walaupun ada seseorang yang menjelekannya, mencelaknya, mendustakan Nabi, walau di depan Nabi sekalipun, Rasulullah tidak pernah membalas dengan kasar. Mudah-mudahan di dalam cerita ini kita dapat mengambil hikmah pelajaran dan mengamalkan akhlak mulia Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekitu kami atur isi mabdi kirang langgungna ulah kirang-kirang hapunten bilih aya cariosan tindakan atapi perkataan anu kirang pernah dina mana dan sadaya sisi mabdi dialap cekap. Mudah-mudahan anu di cariosan si mabdi aya manfaatna kanggo urang sadaya, khususna kanggo si mabdi nu cumariosna. Khuzna sofa wada makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan tausiah Kifayatus Sahabah yang akan disampaikan si paling suara emas. Akhina fillah, akhina nasab,
Syekh Al-Fadl Allamah Ustaz Muhammad Asy'ari Kamil. Kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Al-Badru alaina min sani'atil wada wajaba syukru alaina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin meminta kepada santriin, kepada semuanya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang dilanda bencana, khususnya di Kabupaten Cianjur. Mari kita doakan saudara-saudara kita. Kalau ada yang meninggal, semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kalau ada yang barang-barangnya, ada yang kehilangan barang-barangnya, yang kehilangan rumah, kehilangan motor, mobil, HP dan lain, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin. Ada hadihillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, kalian Allah muliakan, guru kita, Penguasa AA, mari kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Amin. sehat walafiat, Amin. lapangkan rezekinya, Amin. lapangkan perjuangannya, Amin. tambah keberkahan ilmunya. Amin. Semoga kalau beliau punya hajat, semoga Allah kabulkan hajatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Tidak lupa juga salam penghormatan yang sangat istimewa saya hadiahkan kepada hadirin muslimin, karena yang muslimatnya gak ada, jadi yang ihwanya saja. Hadirin muslimin, santriyin, semua yang ada di sini diangkat tangannya. Mari kita berdoa kepada Allah. Tidaklah keluar dari majlis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang sakit atau yang orang tua yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Lapangkan rezekinya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini di tempat yang insya Allah Allah muliakan, kita semuanya masih bisa berkumpul, walaupun dingin, walaupun angin, walaupun beberapa hari yang lalu kita dilanda bencana, tapi kita masih tetap berkumpul. Semoga perjuangan kalian datang ke sini, datang ke majelis ini, semoga menjadi saksi di hari kiamat. Amin. Amin. Tidak lupa juga salawat dan salam saya hadiah. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya yang sangat mulia, kepada para sahabatnya yang setia, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in,
tidak lupa juga kepada kita selaku umatnya, semoga kita bisa mendapatkan bisa mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Amin Rabbal ya Rabbal alamin. Tidak akan panjang lebar yang akan saya bahas, dengan sedikit saya ingin mengingatkan bahwasanya kita sebagai pemuda-pemudi, kita sebagai anak bangsa, kita harus bersyukur dan kita harus tetap berjuang dalam menggerakkan agamanya Allah, karena ada dalam hadis Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan, atau dalam istilah santrinya yang ada di bukan maaf, santri masa kini adalah ulama masa depan. Kalau kita sebagai pemuda-pemudinya baik, maka agama negara akan baik ke depannya. Tetapi sebaliknya, kalau kita pemuda-pemudinya jahat, pemuda-pemudinya mabok, pemuda-pemudinya maksiat, maka jangan salahkan nanti Indonesia akan hancur. Jangan salahkan nanti agama akan hancur. Kita harus tetap berjuang. Sebagaimana kita lihat perjuangan para sahabat pada saat hijrah Nabi. Gak apa-apa ya ini ceritanya tentang hijrah Nabi. Gak apa-apa. Karena kenapa saya menceritakan tentang hijrah Nabi? Karena di situ kalau misalkan Nabi tidak hijrah, maka kenapa Nabi hijrah? Karena di situ Nabi menggerakkan, memajukan agamanya Allah. Makanya saya di sini akan menceritakan perjuangan sahabat dalam hijrah Nabi. Kita lihat Sayyidina Ali. Lihat Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, biarkan saya tidur di tempat engkau ya Rasulullah, supaya biarkan engkau bersama Abu Bakar berangkat. Singkat cerita, pada saat Rasulullah berangkat, para kufar-kufar Quraisy mereka masuk ke dalam rumah Nabi, dan dengan izin Allah tangan-tangan kotor mereka membuka, karena pada saat itu Sayyidina Ali ditutupi oleh sorban yang berwarna hijau kalau tidak salah, yang terlihat hanyalah kaki. Pada saat itu Allah gerakkan tangan-tangan kotor mereka untuk membukakan sorban itu. Pada saat dibuka ternyata Sayyidina Ali. Ya, Anda kena prank. Itu betul enggak? Kami mah susanes bukan ceramah lucu. Pada saat dibuka ternyata yang tidur di tempat tidurnya Rasulullah itu bukan Rasulullah, ternyata Sayyidina Ali. Singkat cerita, kita lihat perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat mau masuk gua yang bernama Gua Sur. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau jangan dulu masuk, barangkali di dalam ada lubang yang berisi binatang-binatang buas, maka akan aku tutupi dulu ya Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar masuk pada saat semua lubang yang ada di gua itu ditutupi. Pada saat itu Rasulullah tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Juga Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang mereka. Juga Allah memerintahkan burung sepasang, laki atau perempuan. Sudah tahu burung darat kalau nggak salah, itu burung merpati, lupa lagi. Makanya ada ulama mengatakan tidak boleh membunuh laba-laba, karena laba-laba pernah membantu berjuang untuk Rasulullah. Juga ada sebagian ulama menyebutkan di Mekah dan Madinah itu banyak burung. Kenapa? Kalau mau tahu, sebagian ulama itu menyebutkan burung-burung tersebut adalah keturunan burung-burung pada saat menjaga di depan gua Dur.
Singkat cerita, pada saat Rasulullah tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar, ada satu lubang yang belum tertutupi. Di lubang itu keluar getah ular, getah kalajengking, yang penting itu hewan berbisa. Lalu singkat cerita, kakinya Sayyidina Abu Bakar itu atau Sunda nama dipacok oleh batuk dipacok oleh hewan buas tersebut. Tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak berteriak, Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak, Sayyidina Abu Bakar tetap tahan itu sakit, meskipun sakitnya Masya Allah, tetapi Sayyidina Abu Bakar tetap diam. Sehingga tidak lama kemudian bisa tersebut menular, racun tersebut menular, dan Sayyidina Abu Bakar pun tidak kuat menahan sakit sehingga beliau meneteskan air mata dan sampai kepada pipinya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun terbangun. Kata Rasulullah, "Ya Abu Bakri, wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak ikhlas hijrah bersamaku? Apakah engkau tidak ridho hijrah bersamaku?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, aku bukan tidak ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas hijrah bersamamu? Aku hanya terpatuk oleh hewan yang berbisa, tapi aku tetap diam, aku tetap menahan, aku tetap tidak bergerak, aku tidak berteriak karena takut membangunkanmu ya Rasulullah." Singkat cerita, itu luka Sayyidina Abu Bakar Rasulullah ludahi, dan seketika pun Sayyidina Abu Bakar langsung sembuh dari penyakit itu. Masya Allah, perjuangan para sahabat. Makanya kita kalau misalkan mau ngaji tapi malas, lawan rasa malas itu. Lihat perjuangan para sahabat itu masih lebih berat daripada perjuangan kita. Kita harus tetap berjuang dalam menggerakkan agamanya Allah. Takbir. Allah. Terakhir, ini untuk penyemangat. Buat semua santri. Sebelum saya tutup, ada satu peribahasa. Begini peribahasanya. Terpenting rek jadi naon, nu penting ulah pohon ngaji supaya selalu ingat ka Gusti. Artinya gak penting kita mau jadi apa nanti ke depannya. Kita mau jadi presiden, mau polisi, TNI, pemerintah, pemadam, dokter, semuanya gak penting. Yang penting kita harus tetap mengaji, sholat, supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Terakhir minta doanya, semoga kita semua tetap istiqomah dalam berjuang di jalan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ala. Maka itu hormat paling Allah dimuliakeun sadaya santri anu masih setia itu ada setia teras-terasan ka ieu majlis, mudah-mudahan mengka aranjeun korban aranjeun di bentos ku Allah. Amin. Syukur ke Allah kalau yang sudah irodahna orang dikumpulkan di tempat. Salawat dan salam yang tercurahkan ke Sayyidina Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in kita orang sadayana. Mudah-mudahan kurang sedaya yang syafaat. Amin. Panjang
sadaya pengisi pungi ayeuna kecuali Mang Bagus seorang pengisi. Atur nuhun pisan sadayana seueur pisan hikayat-hikayat nu ku urang nembe apal aya hikayat Abu Dujana nya. Abu Dujana nya. Lima Abu Dujana. Itu Abu Janda gitu. Setelah hikayatna Abu Dujana diceritakan ke Mang Opal, terus kisahnya diceritakan ke Mang Rosyid tentang masuknya Islam ya, dan gigihnya perjuangan beliau. Malahan lagi namanya ngadamu sehingga terasa cingin dengan buku ayat dan karena Abu Dujana. Eta adalah suatu kemunduran kita tidak tahu hikayat tentang sahabat. Sehingga kami kapayuna cerita-cerita hikayat sahabat, hikayat ulama itu lebih bagus distempelkan di ceramah RMJMT. Ceramah tentang sedekah banyak kok sahabat tentang sedekah, banyak cerita ulama tentang sedekah. Cerita tentang mencari ilmu banyak para ulama cerita-cerita hikmahnya tentang mencari ilmu dan seterusnya. Sehingga salah satu dampaknya, salah satu faedahna ketika orang nyaritakeun dina ceramah hiji waktu jadi rada panjang umum diundang mah ero tuh ai amplop 1 juta ai ceramah 2 menit bisa diperpanjang waktu muka duana bisa jadi kisah inspiratif jeung penyemangat terus terang ketika ceritanya memang itu cerita-cerita dia sahabat atau para ulama ke pribadi mah jadi motivasi ke jadi spirit tersendiri. Kamu disambungkan aja drama. Ya, maka tadi pas Mang Noval mulai, sama beliau adalah penampil pertama, langsung tergugah gitu orang tuh ya, masya Allah. Sahabat mah dugi kaki itu. Tadi cerita-cerita seperti dia sudah mulai dalam di remaja Islam. Kemudian di remaja di Koloti Musulman tak apa, tak apa. Kapal nanti cerita Naruto, One Piece, moral sebenarnya kalau mah mendukung hukum dari apa mah mendukung kuota, memiliki kuota, memiliki nonton One Piece yang terjabat. Ya penting pisan. Ya, dan jangan lupa setiap cerita hikmah itu ngandung berkah. Ya. Ngandung berkah. Setiap cerita ulama, cerita sahabat kita ngandung keberkahan. Jadi selain kurang teh diajar nyarios menceritakan kembali cerita yang telah kita baca, keberkahan ke Allah gitu turun. Karena ia tempat ke orang sadayana oge jadi kisah inspiratif. Walaupun minggu kemarin dihubungkan tentang mengenai teks tapi itu serius lah. Aya yang masih tengah lihat teks, aya yang menjadi teks nanti hanya bahan saja, bisi hilap bukas saja. Nah, sudah tidak apa-apa, mudah-mudahan pokoknya ada perkembangan dan perbaikan. Salajengna poin yang terakhir dina wengi ayeuna yang ke-17 sakedap aya 11 poin. Banyak. Sudah diingatkan ke arahnya nu kahiji MC lagi. Acara Maulid Enjing teh bertajuk Takzim Maulid dan doa bersama untuk korban gempa Cianjur. Jadi judulnya eta. Jadi Takzim Maulid sekaligus doa bersama untuk korban gempa Cianjur. Ya. Harta orang meureun bisi can mampu, syukur engkos mampu. Tenaga orang teu mampu, maknya doa orang teu mampu. Ya. Jadi mantap yang gimana tajuk acara nanti bertajuk Takzim Maulid dan doa bersama untuk korban gempa Cianjur dan sekitarnya. Mudah-mudahan puaskan doa orang yang ikhlas. Boleh jangan sampai amin tapi mudah-mudahan. Yang bagus kalau mau kita maipah yang bagus. Gimana kita sama mungkin paling mudah-mudahan doa orang sabab orang terapal doa anu diijabah dan tangtu
doa ustaz ngadoana tapi catang tuh diijabah bisa jadi doa santri nu ngaminan kumpul amin amin eta nu diijabah mah Amin. bisa jadi eta ya bisa jadi eta gitu ya nu diijabah mah mudah-mudahan doa aranjeun doa orang sedaya doa orang tua kalian anu hadir mudah-mudahan Allah enggal ngarengsekeun kana musibah nu ditimpakeun ku Allah ka Cianjur di sekitarnya. Walaupun kadang-kadang masih kena akan banyak gempa susulan. Walaupun tapi Allah Maha Kuasa orang yang diminta Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ini tajuknya seperti itu. Terus nya ke orang tua anu teu aya wagelan, teu aya pamengan, teu aya halangan ya. Mangga urang sami-sami hadir sok sanajan ku aa teu bisa disudengkeun. Teu tiasa di naon teh di pasihan anu wah tentunya tetapi setidaknya tiasa satu rohis sareng orang tua rajin sadayana. Salajengna nomor kaduana kendaraan operasional kanggo dinten enjing bari usaha. Bus motor enjingnya jam balanja Ayah tapi cuma sah kamu balanya. oh gitu. Nanti Ya. Jam sebaraha anjing balanja? terangkum berita. Sudah kita masih sok pagi sih. Pagi. Mas nanti atau jam berapa? Saya ini bukan benda operasional bari usaha. Kamu tanya kayak mana? Saya Aremanya. Anu beritanya mau. Kan? Nu beritanya mau. Halo. Sesuatu lah. Kendaraan operasional engine nganggo nu AA, jadi nu bagus. Ini nu bagus mah yang balanja nu deket-deket, nya. Nu AA yang balanja bisi ka Bogor. Nya bagus ya. Pokoknya masalah perbelanjaan jeung ngadamping diri teh ku AA dipasrahkeun ka Mang Bagus. Siapa? Ya. Sok sanaos Mang Bagus satur nuhun pisan Mang Bagus tos siap ngabantos sapunten oge mun teh mah teu digaji. Ya. Tapi mudah-mudahan segala rupiah Mang Bagus ditampi ku Allah. Amin. Aya balas ulang kemudian. Amin. Nu katiluna ieu beberapa hari nu arali tarangaos Mang Diki. Jadi tolong enjing tos zuhur aya seorang santri Mang Diki lah berada tinggal kolot masalah ketinggal dewasa kangge nyampuran para santrina arali canakan sedayana karena kan kita teh mantak acara geus lohor teh sebab aya udah leutik yang urapanya mantak kamu acara teh udah leutik kan lohor gitu mantak bayana teh nyaho kudu aya aduh udah sampai coba itu udah leutik kias atau sani opal bulan bintang elang kopi febri badan ke citra ya ajai kan seperti mau acara Santri. biasa gitu kepala dulu terus yang penting tolong kondisikan terserah bari lewat WA bari naon bari sampuran yang penting pas hoyong pas dina waktosna terus aya ras upami aya waktu upami tiasa mangdiki tiasa mengundang tokoh masyarakat jadi urang udah ya maksudnya tokoh aja pokok dulu sih dan mah kayaknya ada tetangan mah paling kedua ini terlihat biasa mah kan siang enjing gitu biasa foto sama kuat sih karena sing saya dari wasna sabab lamun undangan kade jadi di lembur nanti di lembur ke bagian undangan batu orang berarti mewakilkan anu ditahna maka sing saya bahasana terusnya kita wakilan di AA pemerintah waktos yang dihadirkan terus pada kemudian begitu cepat yang sih saya bahasa yang sanajan acara majlis tapi kan tetap bukan kodim nama nukatingan buat AA
kumaha mungkin supaya hati terisi hati teh ngartos gitu. Karena kadang-kadang lamun ngundang masalah jenisna jadi lain tuh gitu. Dengan awe arek hajat kita memang dapat ngundang jadi lain gitu. Terus apa dapat bisi gitu. Wah, wes ulun antisi nya. Manikinya. Nah, itu. Biasa. Insyaallah. Insyaallah dulu ya. Ya. Mau perlu aku alit. Ya, Pak. Terus belanja ke pasar kumang bagus ini. Terusnya. Ada kan report tuh. Dulu. Saya malah ini mah. Terus masalah keuangan mungkin lebat. Sarang anu mungkin bade dibalanjakeun dipasrahkeun ka Bang Rizki jeung Mang Ipal. Ya. Pokoknya catat semua pemasukan, catat semua pengeluaran. Orang biaya tertib administrasi. Ya. Catat semua pemasukan, catat semua pengeluaran. Kemungkinan aya di pemasukan, tapi dinanti lagi tercekap ya. Alhamdulillah. Dinanti lagi terus melebihi lah sakit macam apa pun. Aya makan aya saldonya Mang Rizkinya. Kita nih kasar kena aya tanganana. Aya saldo 1.000 perak lumayan yang mau itu. Ya. Jadi ku ari pasarkan ka Mang Rizki sareng Mang Ipal. Jadi engke bisi aya orang tua atau donatur anu naroskeun ieu bade masih gede kasahanya langsung tujukeun ka Mang Rizki di Mang Ipal. Ieu mah biasa kadina tong siang ting jam sarapan giring aya. Kita nggak apa menunjukkan di mana di majlis. Ya kira ending ting hari ini memang yang 20 ending mah isu masih bagus. Ya Pak, laksanakan. Gitu. Ngan mudah-mudahan kengakalan mudah-mudahan ini fokus dia tetap aktif serang HP tanpa aya konektor, tanpa aya penghubung. Alternatif sudah pakai penghubung yang mudah-mudahan aya yang mulina sehingga tetap biasa nggak fokus. Jadi ibu-ibu tetap dipukar, bapak-bapak tetap dipayun. Terus tadi ayah masukan timang masukan ayah tarusan timang Rizki anu hadroh moal mangga ngan sadagala rupina termasuk komunikasina maslahkeun ka Mang Rizki sing tiasa sasadina bilih henteu dibayar. Tapi lamun aya uang masuk deui Mang Rizki, Mang Ipal, aya uang masuk deui teu kira-kira dicekapeun kagosor tambahan 50. Mun aya keneh artos kanggo kado 100. Mun aya keneh jadi bisa masuk handi artos nya sok pangalokasikeun gitu. Kok mah urus ku aran ge. Mah aya kita poin itu. Sama aya masalah anu tidak terpecahkan nanti pun masalah. Itu jadi tim hadro mangga ka Mang Rizki ku ari pasrahkeun termasuk sasaduna sing biasa. Hapunten lain bung mungkin juga makan tapi ini kumaha ieu mah sesuai dengan kemampuan. Terus nomor salajengna seragam enjing seragamna bari kumaha? Seperti biasa nah. Hitam putih. Hitam putih. Putih hitam. Ini hitam putih. Ajungna putih. Mohon cara kamari muludan jenis. Selain hitam aya teu? Hijau. Berem kita. Biru maru. Marun. Berem getih. Berem getih. Handapna. Nya mohon. Garuk teu? Marun Yang jelas baik tidak memberatkan. Kahiji kendai wios kaluhurna yang penting seragam baik putih sadayana. Kehandapanna bebas yang penting ulah kolor. Kalau masih cuci lagi kolor. Terus ada tips sing rapi, sing karasep. Termasuk di sampingnya sing rapi, lamun teu biasa di samping rapi Kang Ari biasa tutorialna. Samping belah dua. Belah samping tingkat. Belah samping tingkat. Terus rapi. Belah rapi katingalina. Soalnya santri mah identiknya jeung setelan santri nanu rapi. Setelan umum mah geus yakin ari mah anak otit kumpul tanya
bisa gitu baju iya gitu ya bisa tapi nah sekarang yang mungkin disesuaikan dengan si konsep sing rapi konsep itu bukan berarti kudu di nanti MS gua segala sanes di orang asing lah singkat tinggal teh aya auraan gitu nya Kapitalisme. ya Karisma. terus kalau orang mati sehat terus otak terus ini penerima tamu pada saha Kang Ari MC yang ngarahkeun dia ibu masih ngaliwat kapal keur dan yang kolam di tong salawang di bawah Pak awas nih ke kamar lewat kolam kalau di sini kamar 011 Nah, penerima tamu, nyakira ini cuma teknisnya temannya beneran biasa dikondisikan. Terus kanggo penceramah, saya gaduh fix sebab nanti info nak kembali ngadadak di Mang Ari. Eta kira Mang Ari masih yang terang. Oh, pantesan itu. Nah, sehingga enak abadi nyobian sama Wa Anwar kadinya pahandap mudah-mudahan makin biasa. Dina teu tiasana siap-siap ya. Dina teu tiasana, anya mungkin Mang Rizky nu nisina. Hikayat tadi tos saya tinggal pewarna dikeluarkeun. Kumaha lamun hikayat tadi disambungkeun jeung materi ceramah. Tos saya penyampaian atau saya gitu tinggal powerna dikeluarkeun nya suarana tadi dipowerkeun terus lebih greget kadang-kadang ya siap-siap tapi eta mah hanya alternatif lamun ieu teu tiasa sabab lamun akah hanya warna dadak teuing eta mah ana ayeuna teh sarihan henteu saya aja penting lu bisa suka gitu kali kali pas bangsa ingat teman itu akan pas masih kena dicari kan jadi kita sarihan gitu ini memang terus lihat mungkin terus lihat yang biasa dari karyanya dari Canggeus sebenarnya sehingga satu biasa hadir kan jadi sebab yang Yuta oh nah tuh orang Batu ya biasanya seragam ya kayak Cina tuh Ya, eta lengkap. Alhamdulillah. anggotnya nah itunya jadi siap-siap lamun teh mah kang virus teu tiasa wayahna daek ke daek kemunah nolak maghrib itu dengan penyampaian seperti tadi atau tertarik tinggal pengenang buku sebab diuploadan namun mau buku dikurangan asina kita mau dikurangan tajatah yang mau balik sahawai anjing mau baliknya sakit itu mau dikurangan tapi mau tiap ayat tamahnya bisa jadi bertambah ternyata di santi HM mau itu korting mau tuh manajemen wah ya potongan manajemen gitu malah ayah ya tetap sakit itu kan hanya mungkin non teks teh total non teks jadi mungkin ya lamun teh mah pas penceramah teu tiasa berarti Mang Rizky mah ingin kamu bating gawe fokus ya pokoknya ngapalkeun genah ya genah mana balanja aku baturkeun cuma ditangi gitu kan kamu gitu we Dari dia. iya itu pokoknya mah ya terus kanggo kameramen hanya untuk di dalam kang Rosidnya kameramennya kameramen insyaallah terus motoran Gus Sabar. Sambre. Maksudnya? Sampai yang masam sabar Express. sabre Sampai kan Yamaha sabre sampai masih motor agung Karena di payung nih, payun Biru. yang tempat kerudung. motor sport ya itu soalnya aya angin nyenakin fokus pagi-pagi tapi biasa terus balanja gitu Oh, tiasa motor kalau saya. ya maksudnya
nya gampang lah bisa tukar pakai lah gitunya atau nanti beres bagus sedikit ya satu harian gitunya. Nah tadi buat bensinan sendiri dan bensinan mantap pada anaknya operasional tarif kendaraan saat tidak mau mungkin dicai atahan di bensinan tentunya. Ayat terus kemudian daya terus juga satu nuhun tadi kan penampilan sadayana. Oh iya, ini anjing acarana bertajuk takzim maulid dan doa bersama untuk korban bencana Cianjur. Ya, sebutkan kelas MC manusia. Dalam acara takzim maulid dan doa bersama untuk korban gempa Cianjur. Ya, hari ya. Jangan sampai kok aku. Mungkin sama hari teksnya tong dina HPS asal ngewanya. Biasa mau nge-print. Desain gitu ya roboh emak dengan yang siga dina bikin asyik kayak gitu. Binati. Kamu hari kamar mah asup madama emang sok konsep punya dia lah. Mungkin cuma ya gampang harus mantap. Itu kami hatur oh nya terus tadi nu kuno ari disampaikan ulah wasadid tapi wasadid lisani wahdi qalbi ulah tak tapi sa. Ulah sa tapi sa. Tadi itu kami atur ulah ngapurkeun terus salapan langsung ayeuna mudah-mudahan kaduduan anjeun jadi amal anu soleh. Mudah-mudahan Allah melancarkan kang acara urang anjing. Amin ya Allah. Mudah-mudahan segala daya korban anu ayeuna kena musibah mudah-mudahan ku Allah dipaparin kasabaran kekuatan. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah Allahumma inna nas'aluka wa rahmatan barakah wa sa'adah fid dunya wal akhirah wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah ini pasangkan ke saat kamang rezeki lah cuma ipal mengerti angge mengkap masuk angge di seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.